Saudara kasih, Shalom. Menyapa saudara di hari baru. Puji Tuhan kita semua diberi sehat. Dan saudara, hari ini renungan saya ingin kembali ke pasal 5 kitab Wahyu ayat yang ke-6. Yang temanya adalah Yesus yang mulia dan maha tahu. Dan bagian ini diambil dari ayat yang paling menarik di pasal 5, di ayat 6 berbunyi demikian. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saudara, yang sangat menarik adalah bahwa dalam kumpulan para makhluk yang sangat mulia di surga, ada 4 makhluk dengan penampilan yang ajaib. Ada 24 tua-tua yang mengenakan mahkota emas, dan di tengah-tengah kumpulan itu tampak seperti seekor anak domba yang sudah disembelih. Yang saudara lihat bahwa tidak lain dan tidak bukan, itulah gambaran untuk menjelaskan tentang pengorbanan Yesus yang telah mati di kayu salib, yang darahnya tercurah menebus dosa manusia. Dan karena itu sampai di surga peristiwa itu masih tampak dan nyata. Bukan hanya dampaknya bagi manusia, tapi dampaknya kelihatan dalam wujud anak domba yang terluka, bekas disembelih. Dan sangat menarik, pribadi yang dilihat, yang digambarkan seperti anak domba itu memiliki 7 tanduk dan 7 mata. 7 tanduk, saudara, tanduk dan angka 7 itu berkaitan dalam Alkitab adalah sebagai simbol kesempurnaan. Pada waktu Tuhan mencipta alam semesta dan hari istirahat, maka Tuhan menciptakan alam semesta 6 hari dan hari ke-7 istirahat. 7 adalah simbol kesempurnaan. Dan dikatakan di sana bahwa 7 tanduk itu adalah simbol kekuatan sekaligus kehormatan. Bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa, yang mempunyai otoritas di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan kepadaku. Ia mempunyai otoritas untuk mengampuni dan menyelamatkan orang berdosa, berkuasa di bumi dan di surga. Mazmur 75 ayat 5. Tanduk, saudara, bukan saja menjelaskan tentang otoritas atau kuasa, tapi juga menunjukkan kehormatan. Yesus, karena pengorbanan kasihnya kepada orang berdosa, dia mendapat kehormatan tinggi sebagai pribadi ilahi. Bukan saja berkuasa, tetapi juga dia adalah Tuhan yang dimuliakan. Sehingga segala lutut akan bertelur dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Juga di situ dikatakan ada 7 mata. 7 mata itu adalah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dan itu menggambarkan saudara sekalian bahwa sekali lagi jumlah 7 adalah jumlah simbol kesempurnaan. Dan karena itu dengan ke-7 mata itu artinya bahwa Tuhan menjelajah, dia melihat segala sesuatu yang tersembunyi oleh apapun. Tuhan bisa melihat yang ada di dalam hati, yang menjadi motivasi, keinginan-keinginan yang tidak kelihatan. Tuhan bisa melihatnya. Bahwa di dalam dunia tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan, dan Tuhan mengerti apa yang terjadi. Dikatakan dalam Zakaria 4 ayat 10, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Inilah Yesus yang merupakan semua harapan dan impian Israel. Ialah singa dari Yehuda, tunas Daud, menjadi Mesias untuk menyelamatkan orang berdosa, dan kemudian dipuji dan dimuliakan di surga. Inilah saudara alasannya kenapa kita menjadi umat yang selalu mengasihi Yesus dan mentaati Yesus, karena kasihnya bagi kita. Tapi juga kita ingin menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Apapun dia tahu. Segala beban pergumulan kesulitan, laku dan tutur kata, pikiran dan perbuatan kita, Tuhan tahu. Karena itu mari kita mewarai hidup kita dengan kebenaran. Karena Tuhan melihat, Tuhan tahu apa
apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Kiranya hari ini menjadi hari yang baik bagi kita dan mewarnai hidup kita dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan, karena Tuhan tahu segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di hari baru Tuhan memberi kesehatan, di hari baru Tuhan memberi kesempatan, di hari baru kami melihat hal-hal yang menjadi harapan. Tuhan menolong kami hari ini, biarlah kami mewarnai hidup kami dengan keyakinan bahwa Tuhan menolong kami, dengan keyakinan bahwa kami adalah orang yang telah dikasihi Tuhan dan ditebus oleh Tuhan, dengan keyakinan bahwa hidup kami, apapun yang kami pikirkan dan lakukan, Tuhan tahu. Biarlah hidup kami mencerminkan sebagai orang percaya, orang beriman yang takut akan Tuhan. Inilah doa kami dan menolong negeri kami supaya negeri kami diberkati. Hiruk pikuk suasana politik kiranya tetap terkendali. Pilkada serentak akan segera dimulai. Kiranya Tuhan memberkati. Dan juga virus corona yang masih merajalela. Doa kami supaya bisa cerdas diatasi oleh pejabat terkait dan seluruh masyarakat waspada sehingga penularannya dihentikan. Terpujilah namamu, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara.